Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Hendavid dengan email 1A119155. Saya mahasiswa kehutanan dari Universitas Jambi. Dan pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah materi atau sebuah pembelajaran yang berjudul yaitu ancaman-ancaman pada Taman Nasional. Nah, sebelum kita masuk pada materi ancaman pada Taman Nasional, kita harus mengetahui apa sih itu ancaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ancaman itu diartikan sesuatu yang diancamkan, perbuatan yang mengancam atau usaha yang dilaksanakan secara konsepsional yang dapat membahayakan. Ancaman itu tersendiri bisa berasal dari dua faktor, yaitu ancaman yang berasal dari manusia dan dari alam. Untuk ancaman manusia dalam segi kehutanan, ancaman yang berasal dari manusia itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu secara sengaja dan tidak sengaja. Secara sengaja yaitu bisa kita contohkan seperti ancaman berupa perburuan liar dan perambahan liar. Dan secara tidak sengaja yaitu bisa berupa pembukaan lahan untuk masyarakat di sekitar hutan, namun pembakaran tersebut mengenai wilayah hutan. Dan yang berasal dari alam yaitu bisa berupa bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ancaman pada Taman Nasional itu bisa berupa ancaman yang dalam berbagai bentuk seperti illegal logging, perambahan maupun perburuan. Langsung saja, ancaman pada Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya adalah salah satu contohnya. Taman Nasional Bukit Baka sendiri merupakan kawasan konservasi yang menjadi taman nasional yang terletak di jantung Pulau Kalimantan. Kawasan ini memiliki peranan penting dalam fungsi hidrologis sebagai catchment area bagi daerah aliran sungai Melawi di Kalimantan Barat dan daerah aliran sungai di Katingan di Kalimantan Tengah. Nah, apa saja ancaman yang ada di Taman Nasional ini? Sesuai penelitian dan jurnal yang terpercaya, ancaman yang ada di Taman Nasional tersebut yaitu adanya pertambangan emas. Salah satu sungai yaitu Sungai Ela Hulu merupakan salah satu anak sungai dengan tingkat degradasi yang dikategorikan tinggi dan dengan adanya data kandungan merkuri yang sangat tinggi hingga mencapai 0,0119 mg per liter. Nah, diduga tingginya kandungan merkuri di lokasi ini diakibatkan oleh adanya penambangan emas di wilayah ini. Dan ini penelitian menurut Lestari pada tahun 2005. Ini adalah contoh aktivitas manusia yang menjadi faktor tidak langsung yang mengakibatkan penurunan populasi amfibi di daerah sungai tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Bigford dan kawan-kawan pada 2007 sebelumnya, di lokasi pengamatan ditemukan penambangan emas. Saat penelitian tidak kurang dari 2 lokasi pentambangan emas tradisional ditemukan, yaitu di lokasi kilometer 37, penambangan dilakukan di pinggiran sungai sepanjang 15 meter. Dan bukan hanya penambangan emas tersebut, di daerah ini juga memiliki daerah bahaya erosi yang menjadi ancaman kepunahan satwa-satwa dan tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Karena daerah bahaya erosi ini merupakan daerah yang berpotensi untuk terjadinya erosi. Variabel yang digunakan adalah yang dilihat kemiringan lereng, kepekaan terhadap tanah terhadap erosi, dan intensitas curah hujan tahunan. Suatu kawasan akan berpotensi tinggi untuk terjadi erosi apabila memiliki kemiringan lereng lebih dari 45% dan kemiringan lereng lebih dari 15% berada pada tanah PK erosi serta intensitas curah hujan tahunan lebih dari 27,7 mm per hari. Ini menurut Indra dan kawan-kawan pada tahun 2006. Nah, itu saja materi singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.